Video ini merupakan modul pertama dari praktikum mata kuliah penginderaan jauh, di mana pada modul pertama ini akan diajarkan bagaimana cara mengunduh atau mendownload data citra satelit dari salah satu website penyedia data citra satelit secara online yang dapat kita download secara gratis, yaitu Earth Explorer dari USGS. Pada modul kali ini akan diajarkan beberapa hal. Yang pertama, tahap registrasi, namun nanti akan di skip. Kemudian mengenai pembagian pad dan row dari satu scene citra untuk wilayah-wilayah di Indonesia. Kemudian bagaimana cara pemilihan suatu citra dengan kualitas gambar dalam satu scene yang baik, dan kemudian bagaimana cara mendownloadnya. Tahap pertama, jika kita belum memiliki akun di USGS atau Earth Explorer, adalah dengan melakukan register. Seperti kita mau membuat satu akun di sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau apapun itu. Kemudian langkah-langkah dari tahap registrasi itu sendiri cenderung sama. Kita hanya cukup melengkapi data-data informasi penting, kemudian nanti akan diarahkan ke inbox dari email yang digunakan, kemudian nanti akan dikirimkan link aktivasi. Baru setelah itu kita semua dapat melakukan login ke website Earth Explorer. Maka karena tahapan registrasi tersebut umumnya sama dengan kita melakukan registrasi untuk pembuatan akun di sosial media, maka tahapan mengenai cara register atau registrasi pada modul kali ini akan kita skip saja. Nah, tampilan awal pertama dari Web Explorer itu seperti yang kita dapat lihat pada video yang kalian saksikan. Di sini ada beberapa opsi. Kemudian yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan login. Nah, untuk modul praktikum kali ini, akun loginnya akan disediakan di dalam video yang bisa kalian gunakan. Satu akun dapat digunakan oleh berbagai user, lebih dari satu user atau pengguna. Nah, kalian semua bisa menggunakan akun yang sama saja agar tidak repot melakukan registrasi. Akun dari web Earth Explorer yang telah diregistrasi adalah sebagai berikut. Setelah kalian masukkan username serta password yang tadi diberikan, kemudian kita pilih sign in, maka nanti akan masuk kembali ke halaman awal dari Earth Explorer. Indikasi bahwa kita telah berhasil login adalah yang tadinya pada menu di sebelah kanan atas ini adalah login dan register. Sekarang ada menu baru, yaitu item basket dan nama dari username yang kalian gunakan. Nah, tahap selanjutnya adalah mencari daerah atau wilayah di muka bumi yang akan kita jadikan satu training area. Untuk praktikum kali ini kita akan menggunakan salah satu wilayah yang ada di Indonesia dan akan kita spesifikkan ke Pulau Bintan di Kepulauan Riau. Seperti ini. Bisa kita dengan scroll seperti ini. Pertama kita lihat dahulu. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah menentukan pad dan row. Pad dan row ini adalah bisa dibilang sebagai training area dari setiap wilayah yang ada di permukaan bumi yang telah disiapkan oleh Earth Explorer sendiri untuk kita memudahkan mencari satu scene citra dari daerah atau training area yang akan kita gunakan. Nah, untuk mencari dan mengetahui apa itu pad dan row, tinggal googling aja seperti ini. Masukkan kata kunci seperti ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah,
bisa kita lihat di sini. Nah, ini pad dan row. Kita bisa ambil yang sebagian dari wilayah Indonesia atau yang full Indonesia seperti ini. Namun karena kita akan menggunakan salah satu wilayah yang ada di sekitar barat Indonesia, yaitu Kepulauan Riau, maka agar gambar dari pad dan row-nya kelihatan jelas, kita akan download satu gambar untuk wilayah sekitar Sumatera hingga Kalimantan atau di wilayah barat Indonesia, kemudian di download. Selanjutnya kita buka hasil downloadannya dan kita lihat di sini. Nah, di sini terdapat kode P dan R, di mana P itu adalah pad dan R itu adalah row. Nah, kita tinggal cari di mana atau letak dari lokasi wilayah yang kita ingin gunakan, training area yang ingin kita gunakan. Dalam praktikum kali ini kita menggunakan wilayah Pulau Bintan. Kalau dari gambar, Pulau Bintan ada di wilayah training area di sebelah sini. Nah, kita lihat dulu pertama padnya. Kita lihat untuk Pulau Bintan itu padnya ada di 125. Kemudian untuk melihat nilai row-nya kita tinggal tarik ke kiri seperti ini. Nah, row-nya ada di R59. Oke, jadi padnya ada di 125 dan row-nya ada di 59. Kemudian kita kembali ke web Art Explorer. Nah, pada tahapan ini yang pertama kita lakukan adalah di opsi enter search criteria, select geocoding method ini kita ganti menjadi pad dan row seperti ini. Kemudian kita pilih opsi polygon. Kemudian pad di sini kita isikan nilai dari pad untuk Pulau Bintan yaitu 125. Kemudian row-nya kita isi 059. Kemudian apabila kita pilih show, maka tampilan dari map yang ada di sebelah kanan akan muncul kotak merah seperti ini. Nah, ini adalah satu scene citra yang mengcover area Pulau Bintan. Oke, kemudian kita tentukan terlebih dahulu kita ingin mendownload data citra satelit untuk wilayah tersebut dalam rentang waktu tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, kita ambil contoh, kita akan gunakan citra satelit pada bulan Januari tahun 2019, tahun 2019 1 Januari hingga bulan Desember tahun 2019 tanggal 31. Kemudian kita pilih menu atau opsi dataset, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu select your dataset. Nah, di sini kita akan memilih data citra satelit yang akan kita download. Dalam praktikum kali ini data citra satelit yang akan digunakan adalah data citra satelit Landsat. Maka kita pilih opsi di sini Landsat, akan muncul tampilan seperti ini. Ada Landsat level 1 hingga 3, kemudian ada Landsat Analysis Ready Data yang on demand untuk level 2 dan Landsat Collection untuk level 1. Nah, karena praktikum kali ini kita akan membutuhkan data yang bisa langsung di-download atau direct download, maka kita akan gunakan Landsat Collection level 1. Dan data citra satelit yang akan kita gunakan adalah citra satelit Landsat 8. Kemudian kita pilih Landsat 8 seperti ini. Kita bisa juga milih langsung semua seperti ini atau salah satu. Nah, kita gunakan saja salah satu, yaitu Landsat 8. Selanjutnya kita masuk ke hasil atau results. Maka nanti akan disediakan berbagai macam hasil perekaman citra satelit seperti ini. Nah, kemudian kita cari satu scene citra yang merekam Pulau Bintan dan
kualitasnya bagus. Kualitas citra satelit yang bagus adalah citra satelit yang persentase besar mayoritas tidak tertutup awan untuk area yang akan kita amati. Nah, biasanya citra satelit dengan hasil perekaman yang bagus itu ada di bagian-bagian terakhir dari list yang disediakan. Kita mulai hitungan mundur aja, mulai dari halaman ke-10. Nah, kita lihat seperti ini contoh. Kita klik di sini terlebih dahulu. Nah, dapat kita lihat di sini. Kemudian kita klik gambarnya, kita bisa lihat Pulau Bintan. Namun ini citra satelitnya dapat dikategorikan cukup buruk karena mayoritas wilayah Pulau Bintan di sini tertutup oleh awan. Maka dapat kita pindah atau kita langkahi, tidak perlu dipilih. Kita mundur ke halaman ke-9. Kita cari wilayah-wilayah yang memang tidak tertutup atau cukup bersih dari tutupan awan. Seperti ini. Kalau di sini nggak ada, kita skip lagi. Nah, kalau di sini bisa kita lihat terlebih dahulu citra satelitnya. Nah, seperti ini misalnya, kita dapat lihat kurang lebih hampir 70-80% wilayah Pulau Bintan tidak tertutup oleh awan. Namun kita tidak akan langsung download, kita tandai saja terlebih dahulu. Ini sebagai salah satu opsi yang akan kita download. Mana tahu nanti di halaman selanjutnya ada yang lebih bersih lagi. Kita ingat saja terlebih dahulu urutan ke nomor 80. Kita bisa masukkan ke keranjang dengan opsi order scene, atau kita cukup ingat aja nomornya 80. Kita next dulu. Kemudian kita lihat lagi ke atas. Nah, di sini ada satu. Oke, di sini kondisinya sama dengan scene citra sebelumnya, hanya saja tutupan awannya kali ini walaupun sedikit namun agak merata. Jadi kita nggak usah ambil. Kita next lagi. Kalau tidak ada di laman yang ini, kita next lagi. Jadi untuk pemilihan citra satelit itu memang memakan waktu, karena kita harus dapat memilah dan memilih citra satelit dengan kualitas gambar yang bagus dalam hal kurangnya tutupan awan atau cloud cover. Nah, andai kata kita tidak menemukan citra satelit di training area yang kita butuhkan itu benar-benar bersih, kita bisa edit datanya dengan cara mengganti kriteria data, kemudian kita ganti waktunya. Misalkan kita ganti menjadi 1 Januari 2018 hingga Desember 2018, atau mundur tahunnya atau dimajukan waktunya, itu terserah. Yang penting kita bisa temukan citra satelit dengan cloud cover atau tutupan awan yang minim. Kemudian kita cari lagi. Terus kalau nggak ada, kita next saja biar nggak lama. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Oke, kalau nggak ada kita balik ke laman yang sebelumnya yang di nomor 80. Jadi modul kali ini agak berbeda, tidak akan terlalu formal. Jadi di sini saya lebih kayak bercerita aja karena capek ngeditnya. Yang penting kawan-kawan semua paham. Oke, ini dia citra satelit yang tadi nomor 80. Oke. Tahap selanjutnya kita pilih opsi download option seperti ini. Ini ada gambar opsi download. Kita klik aja, maka akan muncul opsi dengan berbagai kapasitas ukuran data.
kita pilih opsi dengan ukuran data yang paling besar, yaitu yang paling bawah dengan kapasitas citra atau ukuran data sebesar hampir 1 GB. Dan kita tinggal pilih download. Kita tinggal tunggu prosesnya, maka nanti akan muncul opsi download. Tinggal kita download, start download, dan kita tunggu downloadannya selesai. Setelah melakukan tahapan seperti ini, maka untuk modul pertama praktikum penginderaan jauh telah selesai kita laksanakan. Untuk modul kedua kita akan lanjut masuk ke tahap cara membuka data citra satelit dan koreksi citra satelit. Jadi sekian modul praktikum penginderaan jauh pertama tentang bagaimana cara mendownload atau mengunduh data citra satelit di salah satu website penyedia data citra satelit secara online yang dapat kita download gratis, yaitu Earth Explorer. Di akhir video akan ada tugas untuk modul 1, yang mana nantinya itu akan menjadi data utama yang akan kawan-kawan gunakan untuk melanjutkan praktikum selanjutnya. Selamat belajar dan semoga video ini dapat membantu praktikum kawan-kawan semua.